di halaman 1 ini mukadimah Kanzul Hanan. Wa ba'du faqad sa'alani niki adalah latar belakang penulisan risalah niki. Faqad sa'alani ba'dul asliqu ala jilak an aktuba risalatan kata'alaku bi kitabil falak al-musamma bi tafsir fil ma'nan ila akhirih. Itu latar belakangnya. Mulai halaman 2 ini ibarah redaksi dari Fathur fil Ma'nan yang sudah diberi makna ala pesantren, makna gandul sebagai bentuk pelestarian khasanah kesantrian. Jadi kita salafi kalau model gawe makna pesantren. Mungkin untuk kalangan di luar santri rodok belum pakai kenal, biar lebih kenal. Banyak kalau dari mahasiswa langsung jadi terjemah. Padahal dengan kita tahu makna pesantren ini lebih mengena dalam mufradatnya, begitu juga nahwu sorofe itu bisa dideteksi dengan makna ala peninggalan Wali Songo. Nah, untuk mukadimah niki sekedhik kula wawasaken maknane mawon sebagai bentuk pelestarian. Nanti untuk poin-poinnya langsung ke cara mengerjakan. Untuk maknanya bisa dibaca sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Al muqaddimatu utawi iki iku ana muqaddimah suwiji. Alhamdulillah wis kabeh puji kulillahi tetep kagungane Gusti Allah alladzi ja'ala kang wis dadekake sapa Allah an-nujuma ing pira-pira lintang liyatadu drapun oleh pituduh sapa sira kabeh, liyatadu drapun oleh pituduh sapa nas jamak mudzakkar biha kelawan an-nujum fi zulumatil bari ing dalem pira-pira pepetengi daratan. Iki kula buat merah dalam Kanzul Hanan iki karena secara nahwu rada janggal. Ini susunan idhofah tapi mudhofnya ada alnya. Niki la alahu jane fi zulumatil bari ngoten lho. Faedahe. Minal mudhofi askitit tanwina au nunau ka ahlukum ahluna. Niki idhofah zulumat enek ale niki rada janggal. Makane namung kula paringi tanda merah biar yang jeli nanti mesti nek tekok nyampo ke warna merah. Nah, niku cara nahwunya. Wassalatu utawi tambah rahmatatin wassalamu lan tambah keselamatan iku ala khairul khalqihi muga tetep ing atase luwih bagus-baguse makhluki Allah sang Buddha kang dadi srengenge pituduh wa sayyidil basyari lan kang dadi gustine menungso wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi harokati hak kembudene idune oleh ngarep ya wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi nujumiddin kang dadi lintangi agama lil wali kedue pira-pira wong kang padha awal-awal wal ukhori lan kang bodoh akhir-akhir. Ini mukadimah dari kitab Fathur Ma'nan yang dikarang oleh Syekh namanya Abdul Jalil Kudus. Ini tasoroh latar belakangnya. Untuk mukadimah selanjutnya ini adalah pengertian masing-masing alamah itu nopo, cara pengambilannya, Hiswatul Arad dan seterusnya. Yang menjadi poin itu adalah di halaman kira-kira 12. Nah, halaman 16 ini malah yang poin penting. Halaman 16. Halaman 10 ini saya dibaca sendiri. Karena dalam halaman 16 tambihun kalau di Fathur Ufe cetakan Kudus itu halaman awal ya. Nah, ini adalah pembeda kitab Fathur Auf dengan kitab-kitab falak yang lain. Nah, dalam tambah itu dikatakan Qatratabtul Arqoma ala qaidah hisabiyah, bahwa beliau dalam menyusun Fathur Utsman ini menggunakan angka sesuai dengan kaidah matematik. Artinya
berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya seperti sulam yang menggunakan huruf jumal atau jadun, hawazun atau yakun. Tapi kalau dalam fathul awf ini sudah tabelnya menggunakan angka biasa, angka Arab, dan sesuai dengan kaidah hisabiah. Artinya dalam kaidah matematika itu kan peletakan nilainya yang kecil itu berada di sebelah kanan, yang besar berada di sebelah kirinya. Makanya kalau dalam tabel ini kan kebalikan kalau kitab-kitab kayak sulam sing teko kanan ke kiri, tapi kalau di fathul dari kiri ke kanan seperti angka bahasa Indonesia atau tabel ini Bu. Nah, ini sesuai dengan kaidah matematika bahwa nilai yang lebih sedikit ini berada di sebelah kanan yang lebih besar, seperti jakoni, sania, sawania, detik itu nilainya lebih kecil daripada dakikoh, maka sawaninya berada di sebelah kanan seperti angka matematika biasa. Kemudian dakikoh ini lebih kecil dari derajat atau ca'ah. Begitu juga derajat lebih kecil daripada burud dan jam lebih kecil daripada hari. Sebagaimana angka satuan itu lebih kecil nilainya daripada puluhan, dan puluhan lebih kecil daripada ratusan. Yang lebih besar itu lebih kecil berada di sebelah kiri. Yang lebih besar berada yang lebih besar di kanan. Ini berbeda dengan ulama-ulama yang lain. Karena mukhalifun lima itadu al-bai'ah, berbeda dengan kebiasaan ahli falak, karena umumnya beliau-beliau itu dalam mengerjakannya sama kok orang mana nih kelewat bisa kelewat dalam penerapan menggunakan angka huruf abjadiyah bil ahrufi. Lihat dulu susunan nama tuh di sini. Kalau itu orang ada menegur tak orang merah. Di sini aneh kan rencana kuliah tak tapi misalnya gini. Footnote. Kan kalau lihat susunan mesti ini naat mantun nih. Bil ahrufi kelawan biro-biro huruf al abjadiyah kang basa abjadiyah. Tapi di tiga itu apa? Karena dalam penyusunannya beliau menggunakan huruf abjad kayak sulam, kemudian badiah, maka beliau tidak memperdulikan kaidah hisabiah yang seperti di atas. Wal hajat ila tibarihim, dan kita tidak butuh untuk tidak perlu mengikuti beliau-beliau ketika ditulis menggunakan angka biasa kayak fathul awf niku, makanya jadwalnya kebalikan. Lah tenggene Kang Zulhanan ini dalam pengerjaannya saya pun mengikut seperti yang tambah ini, dalam arti pengerjaannya itu tetap dari sebelah kiri ke kanan seperti yang di kolom ini kan koid napa niku keterangannya di sebelah kiri terus angkanya sebelah kanan seperti di tabel fathul awf-nya. Kalau yang sulam kan kebalikan. Nggih. Kanan. Itu bener, iki sing tengah sebut. Napa sami ini. Nah, seperti ini dari kanan. Karena ada sebagian yang menggunakan dari kanan ke kiri pada hari sulam, padahal teng kitabnya jadwalnya kan ini. Sing ini Pak, kan itu ya sing panggah teko gini. Nggih, kanan. Karena kulino model badiah itu ke kanan ke arah. Selama najiran di sini niki kaidahnya sesuai dengan huruf matematika biasa. Jadi yang sebelah kiri itu lebih besar daripada sebelah kanan. Nah, untuk jamu ini manual. Cara pengerjaan dengan menggunakan manual konsepnya sama, karena kalau yang di sini kan tidak menggunakan kalkulator saja nih. Jadi memang untuk pemula yang diajari untuk menggunakan manual tanpa kalkulator. Ben kulino manual. Nah, ini ada kaidahnya. Makanya ada jam pusik ini penjumlahan. Yang mana nih ya ini lan-lanan, mana Jawa tenan nih. Kan penjumlahan lan-lan ki Mbak Yini Nudin iki. Jadi sini dasare pas kula ngaji ini kok di mana nih lan-lanan. Wong bagi yo koro, ya bosone wong kuna tenan. Kondisi itu nggak sami manualnya ini cuma angkanya di kanan, masing-masing diletakkan sesuai satuan ini. Rumus ini kita masing-masing perlu diperhatikan.
Mim itu untuk hari, jim untuk buruj, ain asobe, terus titik ini untuk jam atau derajat. Biasanya gambar simbol dulu ya. Tengah fatul gambar titik untuk jam atau derajat. Dakikonya strip 1, sawalinya 2, sawalnya 3. Lah rumus dakikoh dan bada disebut dengan us. Pada biasa nih, berarti nilainya lagi sawalis 60 maksimalnya, sawani 60, dakikoh 60, derajat 30, buruj 12. Ketika penjumlahannya melebihi nilai maksimal maka dinaikkan 1. Kalau kurang dari nilai maksimal tetap 25 tambah 24 49, karena kurang dari nilai maksimal tetap 49. 40 tambah 42 82, lebih dari nilai maksimalnya 60 dikurangi 60 dapat 22, naiknya 1, berarti 22 tambah 23 45, tidak naik. 10 tambah 9 19, karena kurang dari 24 maka tetap 6 tambah 5 11, nilai maksimal yaum 7 kurangi 7 4. Kalau yang beri ya sama. Begitu juga dalam pengurangan. Pengurangan ini dimulai dari yang kecil. Ketika nanti yang dikurangi lebih kecil, maka diambilkan dari satuan sebelah kirinya. Setiap satuan 60. Ya, perkalian. Nah, perkalian itu agak berbeda dengan perkalian di matematika biasa. Karena kita mengenal sitini. Caranya buat subakan, uji-ujian, kotaknya itu maksudnya. Kotak-kotak kitaan foto. Nah, sesuai dengan yang angka jumlahnya sesuai dengan lebar dan panjangnya sesuai yang dikalikan. Kalau ini 4 angka ya buat kotak 4, bawahnya 2. Baru dikalikan masing-masing. Nanti kalau kurang dari 60 ditulis bawahnya, kalau lebih bagi 60 hasil baginya tulis atas, sisanya tulis bawahnya. 5 kali 5 25, karena kurang dari 60 tulis bawahnya, atasnya 0. 12 kali 5 60, ditulis 1, bawahnya 0. 20 kali 5 100, karena nilai maksimalnya 60, berarti bagi 60 dapat 1, sisanya 40. 50 kali 5 250, dibagi 60 dapat 4, sisa 10. Ini kelihatan pondoknya diwarai gawe wifik lebih cepat ya, angka ini bisa kayak 5 10 ini bisa di wifik nanti lebih cepat. Misalnya kayak 50 ping 100 ping 10, ini wifiknya 10 adalah 6. 60 bagi 10 6, terus 50 dibagi 6 dapat 8, 48 sisa 2, 2 nya dikalikan 10 20. Seperti itu namanya wifik benar. Kayak 20 iki memang wifik 6. 20 bagi 6 oleh 3 18 sisa 2, 2 nya kalikan 10 20. Jadi kalkulatornya ya ini kali ini bagi 60. 50 kali 10 dibagi 60, terus di derajatnya 8 20 nanti. Ya 5 ini wifike 5 swidak bagi 5 rolas. 20 bagi rolas oleh siji, sisa siji 5 wifike rolas. Rolas 20 bagi rolas dapat siji, sisa 8. Udah, rolas sisa 8, 8 ini ping 5 40. Oh. Sistem wifik untuk meringkas. Misalkan di perkalian takdil alama, biasanya rodo abad itu takdil alama. Lek gawe wifik ku enak, cepet, asalkan angkanya bisa di wifik. Wah, ini kok sanggal-anggal lho ngene. Sing bisa di wifik 20 iki. 20 ping 46. Iki kudu gawe kalkulator, tapi lek di wifik enak. 20 wifiknya 3. 36 bagi 3 dapat 12, sisa 0. 41 bagi 3 dapat 13. Bagi 3 dapat 13 kali 3 39. Terus kalikan. Ini yang menjadi pembeda. Terus langsung masuk ke garapan.
Waduk. Nah, mulai bab 2. Bab awal halaman 20. Ini sorry mambe. Seperti kalian. Nah, bab awal tentang ijtima. Istiqratil harakatil ijtima di amalillah. Istahrij al harokat kullaha. Kita ambil harokat seluruhnya yang berupa alamah, hisab, wasat, wasroh, markas dengan menggunakan sanah tamah sebelum yang dikerjakan. Nah, jadwalnya ada di bawahnya ini. Ini jadwal majmu'ah untuk Semarang yang memiliki tol 110/24. Jika di kitab aslinya itu mulainya 1340 sampai 1760. Tapi di Kangsul ini kalau ambil yang 1400, mulai 1400 sampai 580. Nah, ada sedikit tambah di sana. Dalam redaksi yang ada seperti dalam cetakan Menara Kudus itu ada beberapa angka yang janggal bila dibanding dengan hitungan atau kaidah ini buatan pas. Seperti contoh khosoh 1580 dalam kitabnya itu tertulis 35. Ini 35 lihat kitabnya. Namun ketika kita hitung menggunakan rumus itu ketemu di 34. Ataupun dibandingkan dengan kitab yang lain itu ya 34. Ya, niki kalau beri angka berbeda bukan angka Arab, juga warnanya kalau berbeda. Datang bisa tak ibu doain kita warnanya berwarna. Nah itu. Kata terima aku izin. Konsisten berarti ya. Waalaikumsalam. Nah, kata sing anu iki sing tenggene Mabsuta ya. Di Mabsuta ini agak banyak angka yang janggal jika dibandingkan kitab yang lain. Ini kayak Risalah Komaren atau Faidul Karimiyah Ghazali itu bisa dimukabalakan. Sing kuwetok ini 5 nih ya. 5 niku di kitab aslinya 0720. Nah iki la alahu yaumi 7 saat 22. Ini kita pas nggarap 35 nu belum itu yaum istimais. Lho kok gak pada letak liyane. Karena memang salah tulis. Bisa salah tulis salah. Nggih. Agak banyak di situ. Nah, ini kalau beri yang beda. Salah penerbitnya, nggih. Bisa jadi waktu penerbit ya. Nggih. Jadi cetaknya itu nggih. Bener muka balai ya pas nggarap tahun itu lho kok gak podo lah baru kita. Seperti contoh tahun 44. Sing teng 13 ini kan 30 nih. Alamane. Nggih. Sing teng kitab asli nih niku 3. Nah, lalu 30 kan. Pas kula nggarap niku tahun 2002 kan iki. Lho kok gak podo karo kitab liyane hasil akhirnya. Ternyata datane 3, terus kalau ganti 30 taruh apa Risalah kemarin wis miring. Karena nanti itu salah wayane titik gludung kan Iya. Sirine seperti itu. Untuk bulannya juga ada sedikit singkat podo iki. Bulan dapat ada 2. Rabiul Awal Rabiul Tsani itu asal. Gitu. Nah itu dipindah ada dijumlahkan di bodoh mawon ini. Nah ini terus mencari harokat mutlaqah. Ini contoh penerapannya di halaman 24.
dijumlahkan masing-masing hingga ketemunya S100 dengan berapa pilihannya Pak? Nah, ini rumus-rumusan bisa dibaca sendiri. Terus takdirul harokat. Takdirul harokat ini untuk mencari takdir kosong menggunakan tabel nomor 5 dengan menggunakan kosong mutlaqah. Kita masuk hurufnya di atas dan derajatnya di samping kanan. Maka pada titik pertemuan adalah nilai takdir kosong. Ini bersatuan derajat dan dakikoh dan juga boleh ditakdir. Nah, di bawahnya ini saya contohkan dua metode yang memakai jabr wal ilgha dan yang menggunakan takdir. Yang atas ini berarti kalau yang menggunakan jabr ini lebih ringkas. Kalau dakikohnya lebih dari 30 ke atas dinaikkan 1, kalau di bawah dibuang. Seperti ini 628 ini yang kita masukkan ke tabel nanti hurufnya 6 derajatnya 28 karena dakikohnya kurang dari 30. Kita langsung ketemu takdir kosongnya 832. Nah, tabel ini ngadapin ini halaman selanjutnya adalah tabel kosong. Ini saya pecah jadi dua, kosong A dan kosong B. Kosong A itu huruf 0 sampai huruf 5. Ini rada kewalik karo tabel ini. Teng kitabe teko kanan ini. Teng tabel ini. Kok iso kanan iki piye-piye? Padha karo kita biasa. Lah sing teng kansulanan kula dari kiri. Saya pecah dua lembar. Ben tulisannya rada gede. Okay. Terus langsung setiap derajat dakikoh saya kasih nilai. Tidak seperti di kitabnya bisa nih gambar strip-strip tuh. Okay. Kadang jumbo ini sih piro. Okay. Langsung angka ini kan kemungkinan salah baca dengan idem dure lebih sedikit. Meminimalisir. Mau kan contohnya huruf 6 28. 6 itu berarti yang B. Karena yang A kan 0 sampai 5. Datanya tadi 628. Jadi yang ini 6. Kemudian derajatnya 28. Jadi langsung ketemu lek gambar jabr ya langsung ini diambil nilainya. Dan ini saya 30 tak tambahi dhewe. Kalau di kitabnya cuma 29. Nah 30 ini ya dari ini huruf setelahnya yang 0 sama dengan itu. Ini jaga nilai takdir interpolasi ben pas derajatnya 29 ora usah mulai ini langsung sore tangga. Nah, lebih mudah. Ya. Santai. Ini wis padha iki terus ya. Nggih. Nah, langsung praktek bentar. Praktek. Nah, terus intinya padha sulam sama diri ya. Si membedakan peletakan angka itu apa? Muqabalah mawon. Nggih. Sing Syawal. Nah, terus nyampe. Alhamdulillah. Langsung lembar Syawal himang Sanatul Majmu'ah. Garapan falak metode Fatqura'u yang kedua. Nah, lembar kerja ini full sampai muksul hilal. Nah, sing nang kene iki asline iki digawe nurul hilal. Tapi tak kotongi. Karena di lembar kita kan sebenarnya gak ono. Karena itu tadi sing diobroli arek Kusudin
dalam mencari Arus Komar itu ada dua versi, ada yang munhatlon, ada yang dikalikan 4 dakikoh. Nah yang versi ini menggunakan 4 dakikoh, dikalikan 4 dakikoh kayak risal kemarin. Ini sawal. Misalnya mencari sawal, jadi mau kan 1442, kita cari sanah tamahnya dulu tahun sebelumnya. Jadi 42 berarti kan 41, kecuali negara Muharram. Muharram 40, 2 tahun khusus Muharram, khusus awal Muharram. Misalkan ini contohnya sini Indonesia misalnya kita mencari Muharram. Isiannya kita ganti Muharram misalnya bulan 1 tanggal 1442, maka khusus Muharram ini 2 tahun sebelum 42. Ini kalau Muharram. Kalau selain Muharram 1 tahun sebelumnya, bulan 2 misalkan Sofar 1431. Temu langsung harokatnya dimasukkan semua 1430, maksudnya 11, bulannya bulan Tam, bulan sebelum Syawal Ramadan, kita masukkan baru dijumlahkan sini 58 tambah 53 tambah 36. Ini manual kan 8 tambah 3 11 tambah 6 12, nah 1 6 tambah 5 11 tambah 3 15 kurangi 12 sisa 2 naik 2 tambah 2 4 tambah 8 30 kurangi 24 18. Ini urutannya sausai ketemu harokat mutlaqoh. Ini urutannya sesuai dengan angka ini. Pertama mulai takdil melalui tabel. Kolom ini untuk khosoh, jadi harokatnya yang dimasukkan khosoh ini yang diambil 0156. Dan madkhulnya ini maksudnya data yang akan kita masukkan di tabel khosoh. Karena pakai sistem Jabar, kita lihat dari koin 56, berarti lebih dari 30. Nah, jadi madkhulnya diganti 02. Ini contoh yang dibulatkan. Contoh yang dibulatkan di markas 10 9 12. Ini yang kita masukkan 10 9 pada tabel markas. Jadi pas awal itu contohnya pas tepak ini. Sing siji dibulatnya sing siji gak. Sengaja digoleki contoh sing pas ngono ya. Ben iso digambar nih. Nggih. Lek padha-padha pembulatan kabeh kan gak kan. Nah, contoh ini pas. Terus setelah ketemu al-matlubnya, ini adalah takdir khosoh, ini takdir markas, dipindah ke harapan yang kedua. Ini 4-nya derajat dikatakan di derajat, 50-nya di dakikoh. Ini juga takdir markasi 029. Terus mencari budul mutlak, ini tandanya ditambah, ya tinggal ditambah 50 tambah 29 79 tulis 19 60 naik 1 5. Nah, ini budul mutlak tanpa kalkulator terus penak lagi. Nggih. Nggih, Jabar enteng. Terus dikalikan kaidah 5 koh. Ini untuk mencari takdir sames. Budul mutlak kalikan 5 koh ditambah takdir markas. Rumusnya nanti. Manualnya ya 5 kali 5 25. 19 kali 5 ini bisa di WV 12. Jadi 19 dibagi 12 dapat 1, sisa 7 kali 5 35. Tanpa kalkulator kaget.
Nek manual kan ngitung 19 ping 5 Iya. sewen. Nek di WIFIK enak. Biasanya Bahasa WIFIK. bisa di WIFIK. Rata-rata 5, 6, sing WIFIK kan 2, 3, 4, 6, 10, 12, 20, 30. Itu angka mudah. Karena saya di WIFIK. Ini terus hasilnya adalah 35. Nah, ini menentukan satuan ini usnya dakikoh kalikan dakikoh. Koh niku usnya 2 ditambah 2 usnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti 35 nya di 2 disawani. Untuk menentukan hasil udurbi kan menggunakan us tadi. Us itu sama dengan hasil bagi adalah us tambah us. Usnya dakikoh 1 kalikan usnya dakikoh 1 berarti 1 tambah 1 2. 35 nya di 2 terus 1 ditambah 5 26 0. Di manual dok. Terus takdir markasnya diturunkan ditambah 35 tambah 0 0 26 tambah 29 55 00. Hasilnya adalah takdir sames. Kemudian takdir sames ini digunakan untuk mencari mukawam dengan cara wasa dikurangi takdir sames. Kalau ini sing terus sing dhuwur gini. Dikambali nang dhuwur, langsung nang para sore. Dengan mengambil pas atau sames ini dhuwur dipindah. Karena dikurangi 0 dikurangi 35 nggak bisa, ambil 1 berarti 60 kurangi 35 25. 47 nya karena dikurangi 1 46 dikurangi 55 nggak bisa, ambil 1 sini berarti menjadi 106. 106 kurangi 55 51 karena 21 kurangi 1 20. Ini mukawam musamas. Data mukawam ini digunakan untuk mencari takdil ayam ini. Kalau ini balinan dhuwur gini. Nah, ini dipindah 1 20 51. Nah, dalam takdil ayam kali ini suatu saat ini intervalnya 5. Datang jadwal itu selisihnya 55. Kalau kita pakai jabar, ini yang dimasukkan adalah kelipatan 5 yang lebih dekat. Nah, misalnya kan 20 derajatnya 20. Ini kan kelipatnya setelahnya 25. Yang kita masukkan nanti apa niku? Delok derajat iki luwih cedhek 20 utawa luwih cedhek 20 ini. Akrab. Nah, kalau misalnya 24 berarti luwih cedhek 20. 22 luwih cedhek 20. Kelipatan 5. Nah, kalau niki yang dimasukkan 120 dalam tabelnya ketemu nih 11 dakikoh. Takdil ayam digunakan untuk mencari butuh muadal dengan cara butuh muadal dikurangi takdil ayam hasilnya 58 dikalikan dengan suatu saat tabel ini dengan takdil itu jabar mau pada kelipatan 5 yang mendekati antara 0 sampai 5 karena ini 1 dibulatnya kan 2 berarti lebih dekatnya ke 0. Kita masukkan 00 2 13. Nah, digunakan untuk mengalihkan dengan suatu saat dengan butuh muadal hasilnya takdirul alamah. Sini kalian itu pergi sini dulu bahasa 44 22 11. Setelah ketemu takdir alamah ini balik yang dhuwur. 6 urutannya yang 6 itu atas, kita pindah takdir alamahnya 11 22 44. Ini dikurangi untuk mengurangi alamah ini. Alamah ini kita kurangkan dengan takdir alamah yang barusan menghasilkan nilai alamah muadalah Semarang. Harinya 4 jam 7 4.16. Ini kalau untuk garapan Semarang langsung bisa dicari irtifa'e. Tapi kalau untuk daerah lain karena mabdaknya ini kan pakai Semarang. Nggih. Zidnya Zid Dahlan itu Mbah Dahlan Sindri Tatiroh Ikhwan dulu atau mantu Mbah Soleh Darat guru ini RAKB ini. Kalau selain Semarang maka kita cari selisih jamnya. Nah, ini yang kolom ke-7 ini untuk mencari selisih antara Semarang dengan daerah yang akan kita cari. Yang atas ini 110.24 ini Semarang, bujur Semarang. Kemudian bawahnya ini asli ini tol barat yang dicari. Karena gak cukup gue nih.
Oh, ujungnya di atas yang boleh ini nanti. Urutannya nang dhuwur. Oh, nggih. Mohon nembe itu. Ngepasnya sak kolom Mas. Nggih. Kudune kan tulisannya tol Semarang Nggih. yang 1124 ini, kemudian bawahnya adalah tol barat yang dicari. Karena Hmm. Mojokerto 112 28. Itu lupa 28 apa 26? Ilingku 28 atau 28. Itu 26 atau 28 ya? 26. 26 ya. Nggih. Ini cuma contoh saja. Nggih. Terus dicari selisihnya bisa kurang yang kecil 2, 3, 60 aslinya 24 ini. Ora iso otomatis lek dipotong. Oh. Kecuali lek format. Harusnya lek manual langsung papat gini wae. Tapi mau 360 kan ya sama saja semua. Terus dijadikan jam dengan dikalikan 4 detik, hasilnya adalah 8 menit 16. Di selisihnya Mojokerto dengan Semarang ini adalah 8 menit 16 detik. Detik. Nah, karena Mojokerto berada di timurnya Semarang, nanti Sa'afat itulah ini untuk menambah jam Semarang ini. Kalau kotanya berada di baratnya, Barat. kurangi. Kayak Pelabuhan Ratu itu kurangi 15 menit tentang kita apa. Ini yang contoh di timurnya SF ini Sa'afat gitu loh. Nah, ini digunakan untuk menambah garapan nomor 8 bawah. Alamatmu adalah Semarang, kita tulis lagi 47 416. Kemudian Sa'afat itu lain yang atas tadi dipindah 6 derajat 16. Alamatmu adalah Salatiga karena Mojokerto di timurnya tandanya dikurangi. Kalau di lembar kerjanya ada 2 tanda, min atau plus. Yang di kolom kerjanya itu karena kemungkinan bisa saja di timurnya, nanti dipilih salah satu yang kolom kosong ini. Karena ini Excel otomatis langsung suruh di Mojokerto ya ditambah otomatis apa itu di rumus Excelnya ini kan untuk di rumus misalnya. Di hasil Excelnya ini ambilnya dari sini. Ini if lebih besar kecil 0 ditambah nanti. Misalnya diganti Pelabuhan Ratu di timurnya, di baratnya nanti ya otomatis tanda ini ganti ini. Permainan Excel ini nulis otomatis pokoknya rumus awalnya bener. Tapi kalau diganti nanti ini mereka ada Arab ya. Padahal laptop aku Arab nih. Tidak ngerubah mana? Mu'alaf. Tak sing ngaji ngantuk. Gak so Arab. Manual. Ini bener-bener otomatis. Apa beda office ya? Ini kan 2010 ini 2016 ya? Mboten. 2010. Oh, 10 ya? Supe. 2013 lah. Wes terus nanti ngono ketemu alamatmu adalah Libalatika. Menggunakan bahasa Libalatika sesuai redaksi kitab. Orang langsung Mojokerto kan otomatis Nggih. Hanya satu kota. Satu kota Libalatika kan umum kayak jargon dia iso iki. Memang lek nang kitab bahasanya Libalatika. Teman-teman tuh ya tambihun. Ayi sedang menonton. Tasikmalaya. Beda bahasa karo nang ngene sulam alamat muwafiqah. Nek bahasa nang ngene sulam nek nang ngene Fathur Rauf alamatun li baladika. Alamat adalah Semarang. Terus tambah ini. Sing sani. Saya tol Semarang saudara. Nah, ini bahasa ini. Libalatika. Menggunakan bahasa ini. Pangku suhida tajid al-alamah li baladika. Pada nomor dari sini kita tok justru lebih umum iso darah di baik alamat adalah Libalatika. Terus untuk mencari irtifa sama dengan situ tadubi yang lain, setiap 1 jam dari umur bulan atau saat uludin dan istimewa buruk
dijadikan 1 derajat. Bahasa lainnya nanti dikalikan 30 bagi ko. Nah, ini 30 ini ya lek di wifi luwih enak. Kalau manual 16 dari 60 mikir kira ya. Kalau di wifi kan wifi-nya 60 32. Berarti kan 16 bagi 2 8. Sisa 0. 47 bagi 2 23 sisa 1. 1 kali 30 30. 28 bagi 2 14 sisa 0. Tanpa kalkulator gampang. Itu juga untuk muksu dikalikan 4 bagi ko. 4 bagi ko. 4 bagi ko wujudnya 15. 8 bagi 15 gak bisa, berarti langsung dikalikan. 8 kali 4 32. Ya, 22 bagi 15 bisa, dapat 1. Sisa 8. 8 kali 4 32. 44 bagi 15 dapat 2 30, berarti sisa 14. 14 min 4 56. 56 bagi ko kalikan dengan sawani, sawali segi 5 namanya. Karena sawali tidak ada kolomnya, lebih dari 30 dinaikkan 1. Jadi 3 tambah 32 35. 35 ini hasilnya kali ini 2 tambah 32 kan 34. Ditambah naiknya sawali segi 35. Terus 1 tambah 32 13. Ini sudah selesai ketemu ini. Kesimpulannya istimai hari Rabu, ambil dari sini. Yaumnya 4 dihitung dari 1 Ahad. Jadi Rabu. Kemudian jam ijtima'nya adalah jam 7.12.32 dari ini. Ini menggunakan jam hurufiyah. Kalau dipindah ke jam istiwa dikurangi 6. 7 kurangi 6 jam 1 malam berarti. Jam 1 lebih 12. Kalau untuk wib dikurangi selisih pada tanggal itu. Kalau nonton kitabnya orang keterangan pemindahan dari Masehi ke Masehi, wis gak tak tulis. Sekarang jam tanggal biru Masehi ini. Butuh kitab lain. Ada sing tentang jadwal istimewa. Apa langsung jadwal istimewa mulai 14.40 berarti lagi. Oh, ngarep deh. Nah, dijalan. Subuh ikan cekel. Al-Kautsar. Ya, Al-Kautsar ini kan jadwal istimewa. Karek ini dulu yang kita cari 1442. Bulan 5 bulan Syawal. Langsung didelok ini jadwalnya Syawal 1442. Hari ini Rebo Pon. Sama kan Rebo. Cuma pasarannya nek pone. Lah tanggalnya 12 Mei 2021. Itu satu ya. 14 Mei. Nggih. Gak ada aja lagi. Tahun depan Ternyata. Jamnya jam 2 lebih 2 nek tahiki nek teng Fatur Ope jam 1 jam. Bisa Pak. Yang tibanya 8 23 44. Kemudian lama hilangnya 033. Nah, kolom bawah ini sebenarnya adalah untuk mencari muksul hilal. Karena dalam muksul hilal itu mencari arti komarnya ini ada yang menggunakan munhaton, enek sing dikalikan 4 ya kita kosongi. Ben timbul pertanyaannya apa kok gak sampai selesai kemarin, kok gak sampai selesai tak menang aja. Nah, sini tapi itu Pak. Nggih. Alhamdulillah. Nah, ini versi ini kan versi gawe nopo dikalikan 4 dakiko. Jadi misalnya kasus ini ardu gomar itu bisa targetnya 3440. Berarti kalau dimasukkan tabel kitab ini itu ada buruj 4 derajat, buruj 3 derajat 4, buruj 3 kilo 0 1 2 3 derajat 4 5 5 59. Jadi mau garawane gawe model iki 5 ini 59. Terus dikalikan kaidah 4. Rumusnya ngene nih. Nomor terang. Nah, daripada kesuwen, kopi kayak langsung. Kopi ini disesuaikan.
kalian sing iki sing gak sing biru ini gak kok biru hijau kali 4 terus sing iki sing hijau kali 4 20 itu bagaimana sesuaikan sesungguhnya koh kali koh ni jadi 56 nya di ni jadi ini lebih aman digawe dhewe ngene ngono kadang penjumlahannya gak iso pas ditambah sif tambah iki bagi 60 bagi ini 559 kalikan 4 bagi 60 1 bagi 60 terus dikalikan I dikali belajar nih nanti coba Gus Udin sedang ngaji jarak jauh, sedang menonton. Terus musuh hilangnya minimal Nurulillah tadi ditambahkan Nurulillah ini satu jari lebih 1 jari. jadi garap apa nih suwen all in cita-cita dari suwen semuanya nanti garap wis selesai. Alhamdulillah. Gus Udin selesai, Gus. Nurulillahnya 1 jari lebih 1 jari. Ini sing versi dikalikan 4 ono mana sing versi ini diturunkan satuane 5 ini berarti dijadikan tadi kok 59 nya jadi ini terus ditambahkan musuh versi untuk mencari apa kau sunu tidak. Alhamdulillah Selesai. Tak kira lihat apa ini. Deh.
tahunnya Hijriah tahun sekarang, Masainya yang tahun depan. Hijriah tahun depan gitu ya. Sekarang 1442. Tapi kan Muharram, apa sih? Sawalnya kan wis bar Januari, Mei. Iya. Tahun ngarep. Nggih. Dek tahun iki ya 1441. 42. Sekarang 1442. Masainya yang tahun depan. Iki 10 kok. Bulan 10 sing nek ngene jun iki ya. 1430 tambah 11 berarti 1441 42 ini, 1442. tambah Ramadan. 1442. Ramadan 1442 ini wis Maret mana? Maret 2021. Nggih. Kok Maret toh? Mei. Sawale. Wis Mei tahun lalu. Alhamdulillah. Khatam juga. Ada bulan Arab. Bulan Arab apa wakil? Muharram, Rabiul Awal. Rabiul Awal itu 3 ya. Gitu. Nggih. 3. Dari klik lek asal yang berarti 2 tahun. Ya bari kesimpulannya dari Sabtu tanggal piro ya Rabiul Awal 1 Legi 17 Oktober 2020 jam 2:32. Wah, ini gue jam 4 ya? Lebih kali tadi. Jadi tidak selalu taklif itu lebih dulu istilahnya, kadang lebih akhir. Nggih. Kadang persepsi orang mesti taklif mesti DCI. Padahal tidak seperti itu. Kadang negur beberapa menit, kadang selisih 2 jam. Kadang DCI. Ya kasus ini mah mungkin bisa tinggi lalu lebih tinggi sampai 6 derajat. Api cak ini berarti ya Nggih. 6 derajat. Rabiul Awal. Itu 1 pon 1 pon. Siap nginceng di Jabung. Sabtu pas warung sego empoke buka. Siap. Berarti nek ini ya. Chef. Nama berbeda. Alhamdulillah. Live dari Live. Facebook. Gus Udin masih setia ngaji jarak jauh. Selamat bergabung Ustadz Ayi Tasikmalaya. Sahur, sahur. Oh, no. Ada men. Nama kasihnya berangkat. Nanti kamu siapa wae? Ini tuh. Siapa apa? No, jerun. Bon, Hatam. Bon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun atas ilmunya dalam rangka ngaji kilatan ilmu falak dan hisab kitab Kanzul Hanan Ta'liqat kitab Fathur Rafiul Manan dengan Torekot Takdil dan Jabr Risalah Ula mencari awal bulan Hijriah. Semoga ilmu kita manfaat barokah. Amin. Tak lupa di dunia kita belajar ilmu hisab, berharap kelak di akhirat tanpa dihisab. Amin.
bil iktifa. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.